termasuk lihat fasilitas yang ada, kagum, dan saya pikir adik-adik semua harus bersyukur, harus betul-betul merasakan bahwa ini adalah sebuah anugerah. TNI Angkatan Udara dengan yayasannya bergerak membangun sekolah unggul. Sebelum saya menjadi menteri, saya dulu pernah usaha perikanan, kemudian dari usaha perikanan ke penerbangan. Penerbangan ini sebetulnya tidak direncanakan. Rencananya dulu beli pesawat buat ngangkut ikan, karena ikan yang termahal itu adalah yang segar dan hidup. Jadi kalau level ekonomi nilai ikan itu yang paling murah ikan asin, ikan asap, naik ikan kaleng, naik lagi ikan dibeku, naik lagi harganya dibeku tapi dibuat added value product, mungkin dikasih tepung, di breaded, di apa. Yang termahal justru yang tidak diapa-apain. Nah, tapi yang terakhir ini kalau mau dapat value itu connectivity, logistik ini sangat penting. Nah, udara ini adalah satu-satunya breakthrough distance dan time. Jarak dan waktu hanya bisa ditembus, dipatahkan, diterobos dengan logistik udara. Laut memang bisa menyatukan semua, bisa kemana-mana, tetapi kecepatannya sangat minim. Sungguh tadi paparan yang telah Ibu berikan, Bu, memberikan inspirasi untuk kita semua, para generasi muda, untuk ikut membangun kedaulatan kelautan NKRI, Bu. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Susi Pujiastuti. Pertama-tama, Bu, kami ucapkan selamat datang di Sumber Pendidikan kita. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktunya berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Para hadirin sekalian, rekan-rekan SMA dan adik-adik dari SMP, Ibu Susi Pujiastuti merupakan salah satu wanita hebat di kabinet Bapak Insinyur Joko Widodo. Dengan hobi menaiki motor besar dan gaya berpakaian yang nyentrik. Boleh tepuk tangan. Dan juga salah satu programnya yang sangat terkenal, yaitu menenggelamkan, sekali lagi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di perairan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang Ibu di auditorium SMA Pradita Dirgantara. Apa kabar Ibu? Bu, kan dari Jakarta ke Solo itu kan jauh ya, Bu ya? Kok tapi Ibu masih kelihatan cantik sama segar gitu sih, Bu? Apa sih, Bu, rahasianya, Bu? Mohon maaf, Bu. Cantik, semua wanita cantik. Saya juga cantik ya, Bu. Iya dong. Kalau Ibu dulu hobi naik motor, sekarang sudah tidak boleh naik motor. Ngomong kenapa? Curi-curi saja. Sekarang lebih olahraga air yang mengurangi potensi injury. Tapi kalau tadi you tanya kenapa saya cantik, ya saya pikir semua wanita cantik. Yang kedua, ya cantik itu you punya rasa saja. Kalau you merasa cantik, ya you cantik. Saya cantik. Oke, ya. Jadi kesimpulannya cantik itu relatif. Kemudian Bu, ngomong-ngomong soal perikanan dan kelautan, menurut Ibu ini sistem kelautan di Indonesia itu bagaimana? Adakah yang masih perlu untuk dibenahi atau mungkin sudah cukup untuk dikatakan sebagai salah satu sistem kelautan yang terbaik di dunia? Oh, masih PR, masih banyak. Sekarang ini kan sudah yang illegal, unreported, unregulated fishing asing sudah kita tertibkan. Nah, kita menuju kepada transparansi, karena transparansi ini sangat penting. Sekarang dunia menghendaki tahu ikan yang dimakan itu dari mana, ditangkap kapan, oleh siapa. Itu transparansi, traceability daripada ikan itu sangat penting. Kita akan menuju kepada legal, reported, regulated fishing. Jadi ini PR kita. Jadi selama ini
pajak yang didapat dari industri perikanan ini sangat minim karena memang banyak yang tidak reported. Jadi kita sedang menertibkan para pengusaha untuk melaporkan hasil tangkapannya sesuai dengan jumlah yang memang benar ditangkap. Yang kedua, sustainability masih dibanding dengan Australia di mana yang ditangkap tuh dikasih sentimeter ukuran sekian, yang betina tidak boleh tangkap. Indonesia masih jauh. Tapi kita juga harus menuju ke sana untuk melindungi supaya ikan tetap ada dan banyak. Jadi yang terbaik belum. Kalau negara yang sudah mengelola rezim perikanannya dengan baik adalah negara-negara Nordik. Australia sudah menjadi salah satu yang terbaik. Eropa belum semuanya. Amerika sudah lumayan baik, Kanada juga sudah sangat baik, sehingga potensi perikanan mereka terus ada dan banyak. Dipastikan itu akan lestari. Jepang juga baik gitu. China juga baik di negeri mereka. Tapi kapal-kapal mereka kirim keluar kan dari tempat orang. Sama juga Thailand, mereka troll tidak boleh di negerinya. Vietnam juga kemarin menterinya cerita di negeri kita troll sudah tidak boleh. Ya, tapi saya bilang excellency, all your troll is fishing in our Natuna Sea. Ya, maaf gitu. Nanti Bu, biar tugas kita sebagai generasi muda yang akan memajukan harus. Ya, usaha di bidang perikanan sangat menarik. Tadi kan nilai tukarnya bagus. Atau Dirgantara, Indonesia ini dengan negara kepulauan itu satunya yang bisa menyatukan Indonesia dari Jakarta, dari Jawa keluar, dari luar ke Jawa, dan dari keliling Indonesia Timur yang paling cepat adalah udara, tidak ada lain lagi. Nah tadi kalau nilai perikanan kita mau tinggi, ya udara kita harus besar. Jadi kita perlu dunia aviasi yang juga maju. Kemudian logistik air juga perlu, terutama yang middle antara tengah ke atas, tengah ke bawah. Kemudian kita breakthrough dengan membuka hub selatan dan hub utara. Utara bisa ke Palau, dari Biak ke Palau lebih dekat. Dari selatan Papua sama NTT bisa ke Darwin misalnya, karena itu jauh lebih dekat. Kontainer sekarang dari Kupang ke Jakarta 65 juta, tapi kontainer dari Darwin ke Jakarta cuma 1.000 dolar. Nah padahal dari Kupang ke Darwin cuma 360 kilo. Nah tapi tentu perubahan-perubahan ini yang memerlukan satu komitmen, satu kemauan. Kalau tidak ya logistik Indonesia akan terus mahal. Ikan beku misalnya, bukan ikan, ayam beku dari Surabaya sampai Papua itu transit 4 kali. Dari Surabaya berhenti Makassar, Makassar Ambon, Ambon Sorong, Sorong baru ke Fakfak, baru sampai ke masyarakat. Jadi harganya mahal sekali jadinya. Padahal kalau dari Darwin dekat saja, 1 jam saja, pakai kapal pun cuma 8 jam. Ini yang harus dirubah logistik. Nah logistik di perairan dan di udara, kalau kita atur dengan benar, tidak centralize semua ke Jawa, akan mempermurah dan membangkitkan ekonomi. Dan ini kesempatan Anda semua. Ini harus betul-betul disyukurin, dapat beasiswa, sekolahnya bagus. Mensyukurinya dengan apa? Learn, study, searching. Jangan gadget itu dipakai cuma buat chatting-chatting yang gak berguna. Facebook isinya cuma yang cuma apa, kadang tulis tiap aja banyak. Itu wasting time. Pakai untuk Google searching. Banyak science sekarang bisa didapat dari internet. You can learn so many things. Jadi very important. Jadi use smartphone untuk being smart. Ya caranya untuk riset tadi. Jadi intinya kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Terus berbicara tentang
sosial media ya Ibu. Ibu itu terkenal sebagai menjadi salah satu menteri yang mencolok, nyentrik, yang populer deh Bu pokoknya. Nah itu tuh sebenarnya jadi beban atau motivasi Bu untuk lebih baik dalam bekerja? Maksudnya gimana motivasi? Ya motivasi pendapat Ibu tentang Ibu populer kayak gitu Bu. Populer untuk saya tidak ada beda, biasa. Nah, cuma kadang-kadang jengkel saja karena kerja jadi susah. Mau jalan kemana terlalu banyak orang tahu, privacy hilang. Tapi populer atau tidak populer ya kerja biasa. So bahwa tapi di satu sisi mungkin juga ada keuntungannya, yaitu karena saya populer, saya mencanangkan program jadi lebih mudah. Nah, tapi lain dari itu susah, hidup jadi susah. Tidak bisa makan apa enak lagi, jalan sudah tidak bisa lagi, semua mau pegang kepala, mau pegang, susah. Tapi untuk kampanye ikan, kampanye anti kapal ilegal itu cepat karena semua orang mendukung kan jadinya. Itu. Tapi lain dari itu ya spirit kerja, saya senang kerja untuk mendapatkan keberhasilan. Keberhasilan itu ya dalam achievement goal, bukan materi tapi dari suksesnya you punya usaha planning, itu yang paling penting. Iya Bu, kalau membicarakan sesuatu itu harus dari akar-akarnya dan sedikit berbicara ke belakang, bagaimana sih Bapak Presiden itu bisa menunjuk Ibu sebagai menteri di kabinet kerjanya dan kira-kira ketemunya itu di mana Bu? Pak Presiden 2 kali bilang di restoran waktu makan dapatnya dari Google. Oh, dari Google teman-teman, tepuk tangan. Berbicara tentang latar belakang Ibu nih ya Bu, saya penasaran Ibu, apakah tampilan Ibu yang nyentrik dan tegas ini tuh sudah ada sejak Ibu masih kecil? Nyentrik seperti apa dimaksud saya tidak tahu, saya biasa saja. So sudah tidak berubah dari dulu. Di sini ada Pak Idan, tuh Pak Idan kenal saya dari tahun 2013 sampai hari ini sama saja tuh Pak, tidak beda. Sekarang lebih rapi saja, bajunya lebih rapi sama lebih gemuk. Kalau dulu bajunya semau gue, sekarang tidak bisa karena nanti diomelin. Ada ibu-ibu biasanya omelin, kamu tuh pakai baju sudah jadi menteri agak bagus sedikit. Oh, seperti itu saja, lain dari itu biasa saja. Terus motivasi apa sih Bu atau prinsip apa sih yang selalu Ibu pegang sampai sekarang ini? Motivasi, kita hidup tidak lama. Waktu kita mungkin 70 tahun, maksimum 8 tahun, bisa juga lebih, tapi lebih dari 80 juga kapasitas kemampuan kita juga udah kurang. So the end, ya saya ingin mengisi banyak hal yang berguna untuk masyarakat, untuk sekeliling kita, untuk anak-anak, for my family, for people, for the country. Kita ya termotivasi itu bahwa waktu tidak banyak. Sekarang usia saya sudah 50 lebih. Kalau saya hidup 10 tahun, tinggal 16 tahun lagi. Nah, 16 tahun kita perlu tidur 5 jam atau 6 jam sehari. Jadi dari 16 tahun sudah hilang seperlima, berarti kan tinggal 12 tahun saja. Belum 12 tahun kita juga harus ada hal yang tidak bisa tinggal. Ini itu berarti waktu kita sedikit sekali. Nah karena saya tidak mau kehilangan banyak waktu, itu memotivasi saya untuk selalu run, selalu ya bukan tergesa-gesa, tapi bahwa kita tidak bisa berleha-leha. Time is ticking. You nggak bisa rewind, nggak bisa pause, tidak bisa stop, running. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita dengan benar, ya misalnya nonton film, nonton video apa, ya it's nice, tapi mau berapa jam dalam sehari you spend for that. Jadi saya selalu menghitung waktu saya pakai untuk apa saja, terutama yang tidak ada guna gitu loh. Jadi
Misalnya ya saya misalnya atur mandi, dandan, keluar dari rumah itu maksimum 30 sampai 45 menit. Tidak boleh lebih. Kalau berlama-lama kan rugi juga waktu kita. Lebih baik saya pakai yang lain seperti itu. Jadi itu yang memotivasi saya bahwa hidup ini terlalu berarti kalau kita tidak pakai dengan betul, kan sayang. Karena waktu itu tidak banyak. Jadi spend your time for good thing, dengan keluarga, untuk belajar, untuk memperbaiki diri, untuk just do for better thing. Karena waktu is not much. Dan itu tidak bisa kita beli, waktu tidak. Tuhan hanya kasih 24 jam sehari. That's it. Jadi kita harus terus berkembang ya Bu. Ya. Jadi waktu itu adalah uang, dan waktu itu sudah diberikan kepada kita sebagaimana kita harus bisa mengatur waktu itu sendiri. Dan ngomong-ngomong soal waktu, kita flashback ke tahun 2004 itu ada bencana tsunami di Aceh. Konon katanya nih Bu, dengar-dengar itu pesawat Ibu adalah pesawat yang pertama kali sampai di Aceh. Betul Bu? Di Melabuh. Tepuk tangannya dulu. Tepuk tangan dulu. Boleh diceritakan Bu, di mana itu bisa sampai sana? Kita kan baru beli pesawat 2 baru, datang bulan November. Terus kita pakai training 1 bulan. Rencanakan untuk bawa lobster hidup dari Pangandaran ke Jakarta. Karena kalau pakai mobil 8 sampai 12 jam. Yang matinya banyak. Harga lobster mati sama lobster hidup bedanya bisa 500.000. Jadi ya pengen punya pesawat untuk supaya yang matinya tidak banyak. Terus kemudian tanggal 26 ada bencana tsunami. Saya dapat SMS dari Pak Teten, seperti killing Banda Aceh ini itu. Saya pikir, saya ingat ada pernah ketemu Bupati Simelu waktu itu, lalu dia sering telepon. Saya takut dia juga meninggal kan, saya telepon tidak nyambung-nyambung. Saya pikir saya akan coba bantu apa. Saya telepon Pak Hatta, saya minta Pak Hatta waktu itu Menhub, beliau kasih izin untuk terbang. Sudah sampai Medan, kita terbang untuk bantu di Melabuh. Kita landing pertama tanggal 28. Nah, pada waktu itu tadi kebetulan saya juga ketemu sama salah satu Angkatan Udara, Pak Kodri, itu Paskas yang ada di Melabuh. Nah dulunya berniat mau bikin Susi Air, tapi karena CNN memperkenalkan dia naik pesawat terkenal jadi Susi Air, ya udah situ orang-orang pada cari Susi Air, ya udah namanya Susi Air saja. Itu cerita. Terus berbicara tentang kedirgantaraan Ibu. Tanggapan Ibu terhadap kedirgantaraan kita tuh gimana sih Bu? Apa sih Bu yang menurut Ibu yang perlu dibenahi dari kedirgantaraan yang kita punya? Kayak versi Singapura gitu Bu yang belum. Dirgantara Indonesia semestinya berkembang sangat pesat. Namun kadang-kadang polisi pemerintah juga sangat penting untuk memberikan insentif kepada industri kedirgantaraan, juga kegiatan kedirgantaraan anak-anak. Memang aviation itu sangat regulated, mungkin salah satu industri yang overregulated. Relaksasi mungkin diperlukan, tapi tidak boleh juga menghilangkan unsur safety, menurunkan level daripada safety. Nah, persoalan juga untuk generasi muda mengakses dirgantara ini sangat sulit, karena ya itu tadi sama juga dengan kelautan, dengan kemaritiman. Banyak orang Indonesia mungkin 90% tidak bisa berenang, tidak juga suka laut. Dan makan ikan contohnya, Jawa Tengah, Jawa Timur ini paling tidak suka ikan. Hal seperti ini harus di-encouraging dari sekolah, dari kegiatan-kegiatan sosial. Saya berharap satu saat kalau adik-adik main ke Pangandaran, silahkan mau lihat simulator kita apa untuk mencintai kedirgantaraan. Tapi tentu saja encouraging seperti ini
memerlukan beberapa stakeholder pemerintah turun, membangunkan hobi kedirgantaraan, mendekatkan supaya masyarakat bisa dekat dengan kedirgantaraan. Saya berharap ya Indonesia satu saat akan punya industri kedirgantaraan yang besar, juga hobi-hobi dirgantara ini bisa tumbuh, karena itu juga salah satu yang bisa attract turis kan, karena begitu cantiknya kita. Dan thermal kita seperti untuk glider itu juga sangat banyak wilayah-wilayah yang thermalnya bagus untuk terbang kan. Ya cuma saya memang biaya tinggi, lalu kemudian kadang-kadang juga over regulated. Nah ini ya mudah-mudahan satu saat Angkatan Udara bisa menginisiasi kepada generasi muda bagaimana mencintai dirgantara. Dan saya dengan Susi Air siap menerima kunjungan praktek adik-adik kalau mau lihat di training center kita di Pangandaran. Kita ada 2 simulator, kita ada classroom, ada juga untuk macam-macam pokoknya. Kalau mau datang silahkan dari SMA ya Pradita Dirgantara. Sebagai pertanyaan penutup Bu, mungkin adakah pesan dan saran dari Ibu kepada kita semua generasi muda Indonesia agar siap menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0? Industri 4.0 itu membutuhkan kreativitas tinggi. Di satu sisi itu juga sebetulnya membuka peluang everybody untuk berinovasi. Jadi dengan artificial intelligence yang kita lihat sekarang ini, itu juga memacu sebetulnya bahwa kita ini semua bisa menjadi bagian aktif daripada perubahan revolusi industri 4.0 tadi. Saya berharap Indonesia generasi mudanya tidak akan menjadi bagian labor part dari industri 4.0, tapi lebih kepada kreator, inovator dari industri itu. Jadi kalian menjadi entrepreneur kecil, startup, karena kalau tidak, kita tidak punya inovasi, kita akan tergilas karena nanti mesinisasi, digitalisasi itu akan mengontrol semua lini dari produksi. Apapun itu industrinya, agriculture, teknik, mechanical, itu nanti akan ini oleh digitalisasi dan mesinisasi. Nah ini saya berharap inovasi-inovasi kreator-kreator anak-anak muda ini menjadi bagian yang yang berkreasinya. You can do it. Jadi untuk anak muda, ayo kita kembangkan kreativitas serta inovasi kita, biar kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Karena kalau kalian malas-malasan nanti ditenggelamkan oleh Ibu Susi Pujastuti.